Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 14. Sini ya, set. Oke. Nomor 14 ini ada sebuah rangkaian juga. Di sini tapi sudah diketahui bahwa ini adalah arusnya sudah diketahui bahwa ini adalah I1, ini adalah I2, dan ini adalah I3. Jadi ini sudah ada arusnya. Di mana ada dua buah GGL. GGL pertama ini ada besarnya 24 volt, GGL kedua adalah 12 volt. Di sini hambatan pertama 28 ohm, hambatan kedua 12 ohm, dan hambatan ketiganya adalah 16 ohm. Sini tugas kita adalah mencari kuat arus I pada I1, I2, dan I3. I1, I2, dan I3. Bentar ya, tidak terlihat ya. Ini kita mencari I1, I2, dan I3-nya. Yang B, kita disuruh untuk mencari dayanya, the power, dayanya ya. Jadi setelah kita mengetahui rangkaian-rangkaian ini tuh komponennya apa saja, bisa kita lanjutkan pada kita mengikuti hukum Kirchhoff ke-1 juga. Hukum Kirchhoff pertama yang berbunyi I masuk sama dengan keluar. I masuk sama dengan I keluar, yaitu I1, ini I2, jadi ini kan I1 masuk. I3-nya kan jadi ini I1 juga ya. Bisa gini ya. Karena ini arusnya I1, set, I1, I1. Nah, ini kan ada perpotongan atau titik temu. Ini I3. Jadi, dapat kita ketahui bahwa I3 sama dengan I1 ditambah dengan I2. Dan persamaan pertama. Ini ya teman-teman. Selanjutnya kita harus mengetahui arah loop. Untuk arah loopnya terserah teman-teman semuanya, akan nanti sama saja hasilnya. Pastinya kalau perhitungannya benar, pastinya sama saja. Ini loop 1. Ini loop 2. Jadi di sini saya menggunakan loopnya itu yang searah dengan jarum jam. Ini ya teman-teman, searah semua. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu pada loop 1. Kita menggunakan hukum Kirchhoff kedua, di mana hukum Kirchhoff kedua itu ini F-nya yang 2 ya teman-teman. Sama dengan sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke sini. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sama seperti yang nomor 13 tadi. Jadi kita pertama ini ya, saya menggunakan spidol coklat untuk arusnya. Jadi loopnya kan searah jarum jam. Jadi pertama segini kita bertemu dengan kutub negatifnya, sehingga kita tulis min 24 volt. Sini set kita bertemu dengan kutub positifnya, yaitu plus 12 volt. Kemudian kita beralih pada hambatannya. Kita bertemu dengan hambatan yang searah dengan arusnya. Jadi ini hambatannya itu searah dengan arah arusnya. Kita loopnya ini searah dengan arusnya. Jadi hambatannya sama dengan plus 28 ohm. Ini. Kita lanjut ke bawah, set. Kita bertemu dengan hambatan kedua. Dan arahnya itu berkebalikan dengan I2, sehingga nilainya minus 12 ohm. Oh iya, ini 28 ohm I1, ini min 12 ohm I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan, min 12 volt ditambah 28 ohmnya tidak usah diikutkan juga tidak apa-apa teman-teman. 12 I2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi 28 I1
min 12 I2 sama dengan 12 volt. Ini persamaan kedua. Bisa kita sederhanakan menjadi kita bagi dengan 2. Berarti ini ada 14 I1. Ya, ini dibagi 2. 14 I1 min 6 I2 sama dengan 6 volt. Ini ya persamaan duanya. Jadi, selanjutnya kita menuju ke loop kedua. 2 sama teman-teman, sigma E sama dengan sigma I kali R sama dengan 0. Nih, set. Ya, karena pertama kita bertemu dengan berbeda dengan loop 1 ya. Jadi yang warna coklat ini diabaikan dulu ya teman-teman. Jadi ini set, kita bertemu dengan kutub negatif pada GGL kedua. Jadi kita tulis GGL keduanya min 12 volt. Terus kita ketahui sudah tidak ada GGL lagi, kita lanjut ke hambatannya. Ini yang loop pertama, yang loop kedua ini ya. Loop kedua ini bertemu dengan hambatan kedua, yaitu yang searah dengan kuat arus sehingga hambatannya bernilai positif 12 ohm. I2 ditambah dengan searah dengan I3 ya kan. I3-nya ke sini, kita juga loopnya arahnya ke sini sehingga hambatannya bernilai positif 16 ohm I3 sama dengan 0. Kita sederhanakan teman-teman, min 12V plus 12 I2 tambah 16 I3 sama dengan 0. Kita pindah ruas, 12 I2 ditambah 16 I3 sama dengan plus 12 volt. Dapat kita sederhanakan dibagi dengan 4. Menjadi 12 bagi 4, 3 I2 ditambah 4 I3 sama dengan berapa yo? 3 volt. Ini menjadi persamaan ketiga. Nah, di sini karena ini ada I3-nya dan ini ada di persamaan 1 bahwa I3 sama dengan I1 tambah I2, jadi dapat kita substitusikan. Persamaan 1 ke persamaan 3-nya. Persamaan 3-nya kan 3I 3I2 ditambah 4I3 sama dengan 3 volt. Kita masukkan I3-nya kan sama dengan I1 tambah I2. Berarti 3I2 ditambah. Jadi kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Di mana persamaan 3 ini sudah saya masukkan ya. Karena I3 ini pada persamaan 1, I3 sama dengan I1 sama plus I2. Jadi kita masukkan set. Jadinya 7I2 plus 4I1 sama dengan 3 volt. Ini kita jadikan sebagai persamaan keempat. Karena persamaan kedua dan persamaan keempat sama-sama memiliki I1 dan I2, jadi kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Ini ya teman-teman, kita 14 I1 min 6 I2 sama dengan 6 volt. Di sini karena ini 14 ya, 4I1 ditambah 7I2 sama dengan 3 volt. Seperti ini. Kita kalikan dulu agar sama. Ini menjadi ya 98I1 min 42I2 sama dengan 42 volt. Sini sama dengan 24I1 ditambah dengan 42I2 sama dengan 18 volt. Untuk menghilangkan variabel I2, jadi kita tambahkan
sehingga mendapatkan 122 I1 sama dengan 0,60 volt. I1 sama dengan 60 dibagi 122 sama dengan 0,492 ampere. Setelah kita mengetahui I1-nya, maka kita bisa mengetahui I2-nya dari persamaan ini. Persamaan ke-4. Biar I1-nya tidak terlalu besar gitu ya. Di sini ya, teman-teman. Jadi 7 I2 plus 4 I1 sama dengan 3 volt. 7 I2 ditambah 4 kali I1 nya ini ya, kita masukkan ini I1 0,492 sama dengan 3 volt. 7 I2 sama dengan, ini kita pindah luaskan juga, 3 dikurangi 1,968. I2 nya sama dengan 1,032 bagi 7 sama dengan 0,147 ampere. Jadi ini I2. Terus untuk mencari I3 nya kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff pada persamaan pertama. I3 sama dengan I1 ditambah I2. Kita taruh di pojok sini aja ya, teman-teman. I3 sama dengan I1 ditambah dengan I2. I1 nya 0,492 ditambah dengan 0,147. Hasilnya adalah 0,639 ampere. I3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa I1 nya adalah ini I2 nya, ini I3 nya. Mohon maaf ya teman-teman, agak miring. Ya, selanjutnya yaitu yang B. Setelah kita mencari ini ya, kita pindah ke sini. Yang B adalah kita mencari daya. Daya itu rumusnya adalah I kuadrat dikali R. Jadi ini adalah perhambatannya. Jadi kita membuat daya P pada R1 yaitu I1 kuadrat dikali dengan R1 sama dengan I1 nya kan sudah ketahui 0,492 kuadrat dikali dengan R1 nya 28, sehingga hasilnya adalah 6,777 watt. Yang P2 sama dengan I2 kuadrat dikali R2 sama dengan I2 nya adalah 0,147 kuadrat dikali dengan 12, hasilnya adalah 0,259 watt. Ketiga adalah daya pada hambatan ketiga yaitu I3 kuadrat dikali R3. Itu I3 nya adalah 0,639 kuadrat dikali dengan 16 sama dengan hasilnya adalah 6,533 watt. Jadi sudah selesai teman-teman. Ini dayanya. Terima kasih.